Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya mungkin akan membagi kepada 3 hal pokok. Yang pertama, kita bicara pokok perkara. Pokok perkaranya itu adalah proses pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan. Dan itu tidak pernah terjadi sejak kasus Gus Nur dan Bambang Tri 2022 dan 2023. Kenapa itu terjadi? Kenapa tidak terjadi pembuktian? Karena memang kalau dulu itu presidennya masih Jokowi, dia bisa intervensi kemana-mana, ya. Tapi setelah presiden berganti, terutama ini ternyata pengaruh Jokowi itu masih sangat kuat. Maka pembuktian itu tidak perlu dilakukan di pengadilan, lalu sejumlah orang dijadikan tersangka sebagai pelaku pencemaran nama baik atau fitnah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang rasanya yang masih jadi presiden, Jokowi itu masih jadi presiden, ya. Tapi di sini sebetulnya kita bisa juga mencatat cengkraman Jokowi itu sangat kuat di 2 lembaga pengkhianat, ya. Yang pertama itu Polri, yang kedua itu UGM. Maka dengan misalnya, kalau kita lihat di UGM itu bulan Maret 2025 menyatakan ijazah Jokowi asli. Kemudian Polri itu bulan Mei menyatakan ijazah Jokowi itu identik, ya. Sementara 2 lembaga ini bukan tempat untuk terjadinya proses pembuktian atau pokok perkara tadi. Jadi kita bisa nyatakan 2 lembaga ini lembaga pengkhianat negara, pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat. Mana itu? Polri dan yang kedua itu UGM. Nah, kita memang punya presiden. Maka hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa presiden atau DPR atau lembaga kehakiman ini kan harusnya bisa independen. Sekarang Pak Prabowo itu jadi presiden yang katanya ingin menegakkan hukum, yang kalau kita perhatikan secara politik, Jokowi ini ingin melanjutkan dinasti Jokowi yang sudah mulai curi start untuk Pilpres 2029 misalnya, akan berkunjung ke sejumlah daerah. Sementara juga diklaim ada klaim dari Jokowi Gibran akan berpasangan dengan Prabowo, sementara Prabowo sebetulnya enggan. Nah, di sini saya kira sebagai presiden kita menuntut Pak Prabowo bahwa kalau dulu pembuktian tadi pokok perkara tidak bisa terjadi karena presidennya itu adalah Jokowi, sekarang presidennya Prabowo, masa ikut atau tunduk di bawah cengkeraman Jokowi, ya kan? Saya berharap secara politik tadi ada ancaman dinasti Jokowi terhadap Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau memang benar ingin menegakkan hukum dan konstitusi, buktikanlah itu dengan mendukung secara penuh proses di pengadilan, sehingga tadi pembuktian pokok perkara itu bisa benar-benar terjadi di mana ya di pengadilan, dan itu bisa dilakukan Pak Prabowo dengan melakukan benar-benar pengontrol Polri dan kejaksaan. Ya, kalau ini ada di bawah kendali Jokowi, maka memang kita tinggal berdoa saja. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo itu berubah sikap dan kita nyatakan rakyat akan mendukung Pak Prabowo kalau berani menuntaskan pokok perkara ijazah palsu Jokowi. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin mengingatkan kita semua bahwa teman-teman seperjuangan dulu, ya, dulu itu cukup banyak. Dan lembaga untuk teman-teman semacam kelompok pendukung sebagai PH-nya itu kan dulu 1, ya. Tapi sekarang jadi ada 3. Ada yang memang datang khusus ke Solo,
tapi ada yang sekarang menjalani 2 proses persidangan di PN Jaksel dan PN Jaktim. Nah, kita tidak mau mengecam menyerang mereka. Itu pilihan mereka, mungkin daya tahannya cuma sampai situ, ya sudah kita maklumi saja. Kita maklum, ya udah, tapi minimal bagi saya, misalnya saya sempat beli buku yang ditulis oleh 3 orang teman itu, buku tebal dulu ya, launching di Tebet ya. Saya beli juga pakai lelang itu. Jadi ya makanya maksud saya dengan buku itu sebenarnya saya terdidik, saya paham. Cuma kalau bicara mempertahankan kebenaran, itu kan kadar kita masing-masing itu berbeda. Apalagi yang namanya Jokowi dan geng itu termasuk polisi, itu kan menghalalkan segala cara. Ya kalau memang tidak bisa dirayu dengan uang atau logistik atau apa, ya ini cuma contoh saja ya. Bisa juga diancam. Nah ada yang tidak kuat. Untuk apa? Untuk 2 hal tadi. Sehingga berubah sikap. Nah kita berharap yang tersisa itu masih bisa konsisten. Mas Rustam, Bu Kurnia, dan Pak Rizal Fadilah, dan Taka saya kira akan tetap mendampingi, dan kita dari GMKR, saya kira Pak Narko dari FPP TNI juga akan terus berada di belakang teman-teman yang bertiga ini dan tim Taka. Nah karena itu sekali lagi, sudahlah kalau memang maunya seperti itu, kita pahami saja situasinya, tapi jangan habiskan energi kita untuk justru lebih banyak mempersoalkan sikap mereka. Ini sangat manusiawi, apalagi kalau bicara komitmen kebenaran itu rendah. Jadi banyak orang yang akhirnya takluk. Saya pernah sampaikan, ibarat lari maraton 10K, ya ada yang tahan sampai 2 kilo, 5 kilo, tidak sampai yang ke 10 misalnya. Di tengah jalan ya udah sampai segitu saja kemampuannya dan kita maklumi. Maka karena itu saya berharap untuk fokus kepada yang tersisa, bahwa penjahatnya itu masih berkeliaran di sana ya, bersama dengan tadi lembaga pengkhianat Polri dan UGM, dan dibiarkan pula oleh DPR yang memang banyak tersandra oleh Jokowi. Misalnya kita bisa dengar dalam kasus Jampitsus bagaimana Golkar itu dibajak Jokowi atau yang lain-lain. Saya kira itu begitulah DPR itu, sehingga mungkin ya tinggal kita saja, dan saya harap mari kita terus konsisten untuk bersuara untuk menghadapi pengkhianat negara yang ada, terutama pentolannya itu adalah Joko Widodo. Dan terakhir sekali, saya kira bagi Pak Prabowo ini ada istilah oleh manusia merdeka, kill or to be killed, ya. Kalau Pak Prabowo tidak berbuat sesuatu, akhirnya nanti Pak Prabowo juga bisa dilengsarkan. Tapi kalau serius menghadapi Jokowi, salah satu tempat untuk bagaimana Pak Prabowo menegakkan hukum dan menangkap atau melawan pengkhianat ini adalah salah satunya melalui kasus ijazah palsu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.